Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028-333-4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Kita mau ibadah online masing-masing. Kita percaya di dalam menyiapkan hati kita untuk berpuji dalam menyembah Tuhan. Katakan amin, amin. Haleluya, mari kita pujian ini sama-sama. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan Raja mulia, Yesus dibawakan berbagai kuasa. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Bersama Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
masuk lebih dalam lagi Tuhan menyembah Engkau Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Yesus. Oh, mari kita puji ini karena Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Karena Yesus, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus,
sungguh baik dan rahmat baik bagiku. Oh, kami tahu Tuhan, dan kami sadari Tuhan, hanya karena salib-Mu Tuhan kami menang Yesus. Pengorbanan-Mu Tuhan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Biar hari ini Tuhan, karena salib-Mu Yesus, salib-Mu Tuhan kami dapat berjalan, kami dapat mampu melangkah Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, pujian karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang bersanggup untuk melakukan mujizat-Mu, mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup Tuhan. Oh, karena salib-Mu Tuhan ku menang. Bersyukur Tuhan kepada-Mu Yesus, karena salib-Mu Tuhan kami menang Tuhan, karena salib-Mu Tuhan supaya terus berkuasa atas kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami memuji menyembah Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami Yesus. Biarlah salib-Mu Tuhan, salib-Mu Yesus yang terus tetap tinggal dalam hati kami Tuhan, tetap dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Yesus yang hidup memancarkan dalam kehidupan kami Yesus, senantiasa dan menolong dalam kehidupan kami setiap orang percaya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami siap menangkap kebenaran firman-Mu Bapa, dan Kau yang terus memimpin dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan pengetahuan daripada-Mu Yesus,
setiap firman-Mu Tuhan yang diberikan oleh hamba-Mu Tuhan, siapapun Tuhan yang kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu yang terus Tuhan memerdekakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan. Setiap semua yang percaya dan siap dalam firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selalu sehat dan tetap semangat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap percaya di situasi apapun di dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan terus menolong kita. Tuhan selalu memberkati hidup kita. Dan pasti ada jalan keluar di setiap masalah yang harus kita hadapi. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan mengambil sebuah tema, yaitu kasih mula-mula. Mari kita membaca Alkitab kita baca bersama-sama saudara. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat firman yang kita baca pada pagi hari ini, yang sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang datang kepada jemaat di kota Efesus, gereja yang ada di kota Efesus. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar pesan Tuhan melalui apa yang terjadi kepada jemaat di kota Efesus, gereja yang ada di kota Efesus. Tuhan akan memberkati kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Saudara, terlebih dahulu mari kita sama-sama melihat sejarah daripada kota Efesus. Kota Efesus merupakan sebuah kota pelabuhan, saudara. Sebuah kota pusat perdagangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pedagang yang akan berdagang di Eropa, saudara, di benua Eropa, harus transit dulu ke kota Efesus ini. Mereka harus melalui kota Efesus, jadi harus transit dulu, singgah dulu di kota Efesus, baru bisa melanjutkan ke benua Eropa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena kota Efesus merupakan kota pusat perdagangan, saudara, kota ini ramai Kota ini banyak dikunjungi orang-orang dari luar kota Efesus. Mereka datang, ada yang singgah, tetapi ada juga yang tinggal di sana untuk berusaha. Sudah dikasihi oleh Tuhan, ada berbagai macam orang yang datang, saudara, yang tinggal di sana dengan membawa gaya hidup mereka, dengan membawa budaya dan adat istiadat mereka. Saudara, kota Efesus merupakan kota yang perputaran uangnya begitu lancar, saudara. Sehingga bisa dikatakan bahwa di kota Efesus orang gampang cari duit, saudara. Orang gampang cari uang, saudara. Dan kota Efesus terkenal kota yang gemerlap, saudara.
ya, kota yang dipenuhi dengan dunia entertain yang begitu luar biasa. Saudara, kesimpulannya kota Efesus adalah kota yang penuh dengan hal-hal duniawi yang begitu mengagumkan, ya saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kota Efesus juga terkenal sebagai kota pusat penyembahan Dewi Artemis. Di kota Efesus banyak sekali kuil-kuil, saudara. Jadi saudara, selain sebagai kota perdagangan, saudara, kota Efesus juga terkenal sebagai kota pusat penyembahan berhala. Saudara, ada satu hal lagi tentang kota Efesus. Kota Efesus adalah kota suaka politik, saudara. Di mana kalau ada penjahat yang kabur dan kaburnya ke kota Efesus sebagai kota suaka politik, maka kota Efesus punya hak untuk melindungi, ya, penjahat yang kabur ke kotanya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kota Efesus juga dipenuhi, ya, dengan orang-orang jahat, saudara. Penjahat-penjahat mungkin kelas kakap, saudara. Mereka lari untuk mencari perlindungan di kota Efesus. Saudara, kesimpulannya, saudara, kita lihat kota Efesus dipenuhi dengan gaya hidup dunia yang luar biasa. Kota Efesus, saudara, dipenuhi dengan orang-orang jahat yang tinggal di sana untuk mencari perlindungan. Sehingga saudara, banyak orang-orang di kota Efesus yang bejat moralnya, yang rusak moralnya, saudara. Ada kebobrokan moral yang terjadi di sana. Saudara, ketika kita mendengar dan melihat bahwa inilah sejarah kota Efesus, saudara, kita bisa bayangkan betapa sulitnya orang-orang Kristen di sana untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak godaan di sekelilingnya, ada banyak pencobaan di sekitarnya, saudara, dan ada banyak tekanan yang menekan iman mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah, ya, yang dialami oleh gereja Efesus, jemaat yang ada di kota Efesus saat itu. Saudara, mari selanjutnya kita melihat sejarah daripada jemaat, ya, gereja di kota Efesus ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Efesus, gereja Efesus didirikan oleh Rasul Paulus bersama Aquila dan Priscilla. Dan dalam sebuah tafsiran, saudara, Rasul Yohanes, ya, salah satu murid Yesus, 12 murid Yesus, juga pernah melayani di sana. Luar biasa, saudara. Gereja Efesus dibimbing, dibina oleh orang-orang pilihan Tuhan, oleh orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12, saudara, di sana diceritakan pelayanan mula-mula gereja Efesus ini, jemaat di kota Efesus ini. Jemaat di kota Efesus dimulai dengan 12 orang, saudara. Diawali dengan 12 orang jemaat saja. Tetapi saudara, 12 orang jemaat ini begitu militan, saudara. Mereka haus, mereka lapar akan kebenaran. Firman Tuhan katakan mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan saudara, hidup mereka menjadi satu kesaksian. Mereka giat sekali bersaksi, menyampaikan, memberitakan Injil, kabar baik, ya, bahkan sampai seluruh kota Asia, saudara, mendengar Injil keselamatan yang disampaikan oleh jemaat kota Efesus ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul 19 tadi, saudara, menceritakan bagaimana kehidupan rohani, ya, kehidupan iman dari jemaat Efesus ini sungguh sangat berkualitas, saudara. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat selanjutnya, yaitu ayat 19 sampai 20, mereka membakar buku-buku sihir, saudara.
Dan di dalam kitab Efesus 1 ayat 5, di sana dikatakan jemaat Efesus juga penuh kasih, mengasihi orang-orang kudus sesuai dengan nasihat Rasul Paulus yang dia sampaikan, saudara, bahwa setiap jemaat harus mengasihi orang-orang kudus. Karena ketika kita mengatakan, ketika jemaat Tuhan mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, otomatis dia mengasihi orang-orang kudusnya Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah awal dari pelayanan gereja Efesus, jemaat Efesus. Kasih mula-mula yang ada di jemaat Efesus ini. Sudah dikasih oleh Tuhan, bertahun-tahun kemudian jemaat Efesus tetap melaksanakan ibadah, melaksanakan pelayanan ini, sampai datang firman Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan yang disampaikan melalui sebuah penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Pesan Tuhan ini datang dan ditulis di dalam kitab Wahyu yang sama-sama di awal tadi kita baca, yaitu Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Apa yang terjadi, saudara? Yang pertama adalah Tuhan memuji pelayanan jemaat Efesus, gereja di kota Efesus. Di dalam ayat 2 di sana dikatakan Tuhan memuji bagaimana jemaat ini melayani dengan tidak kenal lelah, dengan jerih payah. Jemaat ini melayani dengan bertekun, saudara, setia. Dan saudara, dikatakan di ayat 2 bahwa jemaat kota Efesus tidak sabar terhadap orang jahat. Terjemahan NIV, saudara, di sana diterjemahkan bahwa mereka tidak toleransi kepada orang jahat, mereka tidak kompromi. Ya, ada banyak orang-orang Kristen yang menjadi lemah imannya dan mulai kompromi dengan orang-orang yang tidak benar. Tetapi saudara, pujian bagi jemaat di Efesus adalah bahwa engkau tidak kompromi dengan orang-orang jahat. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang kedua bagian B, di sana dikatakan bahwa jemaat Efesus sangat berhati-hati dengan ajaran yang mereka terima. Ya, mereka tidak sembarangan menerima ajaran-ajaran lain, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka taat. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 29, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus tentang nabi-nabi palsu yang datang, ya, di gereja Efesus. Sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan begitu memuji. Di ayat yang ketiga dalam kitab Wahyu pasal 2, saudara, Tuhan katakan, aku tahu engkau sabar dan engkau mau menderita bagi Yesus, bagiku. Ya. Dan ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Tuhan tahu apa yang ada pada jemaat Efesus, bahwa mereka benci perbuatan pengikut Nikolaus. Saudara, apa yang diajarkan oleh Nikolaus, saudara? Yang diajarkan oleh Nikolaus adalah hawa nafsu yang begitu liar. Ajaran Nikolaus, saudara, mengajarkan bahwa setiap orang menganggap diri itu ada di atas hukum, sehingga saudara, mereka bisa berbuat apa saja. Mereka menyalahgunakan kasih karunia untuk terus, ya, memuaskan hawa nafsu mereka yang liar. Saudara, itulah para pengikut Nikolaus. Tetapi firman Tuhan datang kepada jemaat Efesus bahwa aku memujimu, aku tahu bahwa engkau membenci pengikut perbuatan pengikut Nikolaus. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat pujian yang datang. Kelihatannya jemaat Efesus ini adalah jemaat yang hampir sempurna, ya saudara. Luar biasa, hebat, saudara. Tetapi saudara, hal yang selanjutnya, teguran datang di ayat yang kelima. Tuhan mencela, Tuhan mengecam, Tuhan memberikan teguran yang sangat serius kepada gereja Efesus. Kenapa, saudara? Ternyata, saudara, dalam ayat yang kelima saudara baca di sana,
bahwa jemaat Efesus telah jatuh begitu dalam. Jatuh soal apa, saudara? Jatuh karena kehilangan kasih mula-mula. Mereka kehilangan kasih mula-mula, saudara. Kasih mula-mula yang bagaimana, saudara? Kasih yang pertama, first love. Kasih yang pertama-tama, bagaimana mereka jatuh cinta sama Tuhan. Saat mereka dijamah oleh Roh Kudus pertama kali, saat hati mereka begitu dipenuhi kerinduan akan Tuhan, saat mereka haus dan lapar hanya kepada Tuhan, saudara, kasih mula-mula itu sudah tidak ada, saudara. Kasih mula-mula yang bagaimana lagi? Kasih mula-mula adalah kasih yang murni, yang tulus, gak ada embel-embel, saudara, kecuali hanya menyenangkan Tuhan. Kasih mula-mula yaitu kasih yang gak ada pamrihnya, gak punya motivasi apapun, saudara, selain memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan tidak pernah mencari pujian untuk dirinya sendiri. Kasih mula-mula yaitu kasih yang tidak hitung untung dan rugi. Kasih mula-mula yaitu kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa syarat. Kalau kamu gini, saya baru gini. Kalau kamu baik, saya baik. Tapi kalau kamu jahat, sorry. Itu kasih bersyarat, saudara. Tetapi kasih mula-mula adalah kasih yang terus menyala, berkobar, saudara, untuk selalu mengampuni, untuk selalu memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat kesalahan, untuk terus mendoakan musuh-musuh mereka, saudara, dan terus mengatakan kata-kata yang penuh dengan belas kasih. Kasih mula-mula tidak ada kamus mau membalas, saudara. Saudara, kasih mula-mula yaitu seperti kasih Kristus. Sudah dikasih oleh Tuhan, itulah yang sudah hilang. Itulah yang sudah tidak ada dalam kehidupan jemaat Efesus. Selanjutnya di ayat kelima, Tuhan mulai mengingatkan jemaat Efesus. Dan dia mengajak untuk jemaat Efesus menyadari, bertobat, melakukan kembali apa yang sudah pernah mereka lakukan. Inilah yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Pagi hari ini, saudara, kita akan mendapat pesan Tuhan yang melalui apa yang dialami, apa yang terjadi kepada jemaat kota Efesus. Kita akan aplikasikan ya apa yang dialami oleh gereja Efesus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, pesan Tuhan bagi kita adalah jangan kita pernah kehilangan kasih mula-mula. Peringatan ini serius, saudara. Peringatan ini sangat-sangat serius. Ternyata, saudara, ketika Tuhan mengatakan kau telah jatuh dan jatuhmu begitu dalam, saudara, banyak orang bilang jatuh di dalam dosa itu ketika kita berzina, ketika kita mencuri, ketika kita melakukan dosa yang lain, lalu kita bilang itu sudah jatuh tuh. Ternyata firman Tuhan katakan, orang yang kehilangan kasih mula-mula adalah orang yang telah jatuh. Disebut orang yang jatuh begitu dalam. Hati-hati dengan hal ini, saudara. Saudara, kita juga harus tahu tanda-tanda orang-orang yang kehilangan kasih mula-mulanya. Yaitu, saudara, yang pertama, saudara, bahwa jangan hanya kelihatan di luar giat, kelihatan di luar rajin, kelihatan di luar tetap di dalam pelayanan, kelihatan di luar, saudara, bahwa kita atau jemaat orang-orang Kristen adalah orang-orang yang begitu baik, mendapat pujian, tetapi itu hanya dari luarnya saja. Sebab saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang-orang Kristen hanya kelihatan dari luarnya. Banyak orang-orang Kristen hanya baik kelihatan dari luarnya. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan datang, jangan jatuh dalam dosa, ya, kehilangan kasih mula-mula. Saudara, bagaimana ketika kita kehilangan kasih mula-mula?
yaitu ketika kita kembali melakukan dosa yang sama. Dosa yang telah kita tinggalkan, kita lakukan kembali. Kita mulai undur dari setiap persekutuan-persekutuan doa. Kita mulai lalai, kita mulai abaikan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Saudara, kita mulai kendor, kita mulai abaikan saat teduh kita, kehidupan doa kita, saudara. Kita mulai mengabaikan, kita membaca, kita mendengar, dan kita belajar firman Tuhan. Kita mulai, saudara, mencintai uang, mencintai dunia. Saudara, jangan katakan, oh saya tidak, saudara. Seorang bapak rohani yang bernama Charles Spurgeon, saudara, dia mengatakan nggak ada seorang Kristen yang nggak pernah mengalami backsliding, saudara, kemerosotan ke belakang. Bagaimana mereka kendor di dalam kehidupan doa, bagaimana mereka kembali kepada dosa lama mereka, bagaimana mereka mengabaikan ibadah, jam-jam persekutuan doa, bagaimana mereka mulai meremehkan dosa, bagaimana mereka mulai mengabaikan untuk belajar, membaca, dan mendengar firman Tuhan. Setiap orang Kristen pasti pernah mengalaminya. Saudara, Tuhan sangat sedih, saudara. Di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 5, saudara, kitab Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitakan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetapurannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara, Tuhan sedih. Kenapa, saudara? Israel meninggalkan kasih mula-mula, kasih yang mula-mula, saudara. Bagaimana pada saat itu, saudara, ketika kasih mula-mula masih ada, dalam padang gurun, dalam kekeringan, dalam tanah tandus, dalam kesukaran, kesulitan yang terjadi, mereka terus melekat kepada Tuhan. Tetapi, saudara, saat itu Israel lari dari Tuhan. Saat itu Israel mulai mengabaikan hadirat Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari saat ini, ya, apabila ini terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau kembali. Bagaimana caranya kembali, saudara? Ayat yang kelima di sana menasehati kita. Ingat, ya, bagaimana kamu jatuh. Jadi yang pertama, saudara, mari bandingkan hidupmu saat engkau menerima masih ada kasih mula-mula sama yang sekarang. Ya, mungkin kasih mula-mulamu udah berkurang atau bahkan hilang, saudara. Bandingkan. Saat engkau punya kasih mula-mula, bagaimana engkau begitu cinta kepada Tuhan, bagaimana engkau setia berdoa, bagaimana engkau rajin beribadah, bagaimana engkau setia membaca firman Tuhan. Saudara, saat ini bagaimana dengan semuanya itu? Bagaimana dengan damai dan sukacitamu? Bagaimana kehidupan doa dan saat teduhmu? Bagaimana kerinduanmu akan firman Tuhan? Bagaimana semangatmu untuk melayani, mencari jiwa dan jadi berkat bagi banyak orang? Mungkin kau masih dalam pelayanan, tapi apakah pelayanan itu, saudara, kau lakukan dengan kasihmu kepada Tuhan, kasih mula-mulamu kepada Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama, ingat saat dimana engkau jatuh, saudara. Bandingkan, saudara, hidupmu yang dulu masih ada kasih mula-mula dan yang sekarang yang mungkin sudah kehilangan kasih mula-mulamu. Hal yang kedua masih di ayat yang kelima di sana dikatakan, ingat di mana kamu mulai jatuh, mulai kehilangan kasih mula-mula. Jadi saudara ingat-ingat, kapan waktu engkau tinggalkan pelayanan, kapan waktu engkau sudah mulai malas untuk saat teduh pribadimu dengan Tuhan. Saat kapan engkau mulai jauh dari Tuhan, mulai mundur? Saat dimana engkau tidak lagi punya semangat untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat, dia di mana, dari mana mulai engkau kehilangan kasih mula-mulamu? Apakah karena dosa?
Apakah karena kau punya Allah lain? Apakah karena ada kebencian di dalam hatimu? Atau ada perselisihan, ada perzinahan, dan ada rupa-rupa kejahatan yang ada, sehingga membuat engkau kehilangan kasih mula-mulamu. Dan hal yang selanjutnya untuk kembali, saudara, perbaiki, bertobat, kembali kepada jalan yang benar, saudara. Kembali awal di mana engkau jatuh, kembali di mana awal engkau kehilangan kasih mula-mulamu. Dan mari perbaiki, saudara. Dengarkan firman Tuhan, buka hatimu untuk firman Tuhan. Sebagai penutup, saudara, jika kita mau menang dalam perjuangan iman ini, saudara, pengiringan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, kau yang bertelinga, dengarkan. Saudara, mari mulai introspeksi diri. Apakah saat ini kita mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula, atau kasih yang sudah dingin? Dan mari kita bertobat selama kesempatan ini masih ada. Saudara, kehilangan kasih mula-mula ini fatal, saudara. Firman Tuhan katakan, aku akan mengambil kaki Dian itu daripadamu. Hidup kita akan penuh dengan kegelapan, dan pada akhirnya kita akan binasa. Saudara, Tuhan tetap berada di tempatnya. Kitalah yang seringkali menjauh. Saudara, kalau engkau merasa akhir-akhir ini tidak ada kemajuan rohani, tetapi ada stuck, engkau mengalami stagnasi rohani, mari biarlah engkau kembali, ya, biarlah kasih mula-mulamu itu kembali di dalam hidupmu. Dan akhirnya, saudara, kasih mula-mula bukan bicara tentang perasaan. Firman Tuhan tidak mengatakan rasakan kembali kasih mula-mula, bukan, saudara. Ya, tetapi di sana dikatakan lakukan kembali. Ya, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Artinya, saudara, bertindak. Ya, tindakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sudah ibadah hari ini, saudara-saudara. Kita percaya kita diberkati oleh setiap firman Tuhan ibadah hari ini. Mari kita puji biar sampai akhir hidup kami tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Ini aku percaya, ini aku percaya, karena tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
Di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah COVID ini Bapak, kami percaya tidak mustahil bagi-Mu Bapak. Kau yang membuka jalan setiap masalah kami Tuhan, Kau yang membuka jalan setiap persoalan kami Bapak, Kau yang terus Tuhan yang menuntut setiap langkah kami Bapak. Dan biar akan mengikuti Engkau Yesus sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dari pagi hari ini Tuhan, biarlah siang, sore, sampai malam hari Bapak, Engkau yang terus memberkati hidup kami Bapak. Biarlah hari demi hari kami melalui Tuhan dengan tuntunan-Mu Yesus. Biarlah hari-hari demi hari Tuhan kami melewatinya Tuhan, segala persoalan kami Bapak. Dan biarlah hari ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapak. Dan biarlah segala sesuatu kami mau terus mengucap syukur kepada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Kau terus memberkati setiap hamba-Mu yang berbicara pada hari ini Bapak. Kau memberkati dan terus memberkati dalam kehidupannya Bapak. Dan terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu yang memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah hari ini Bapak. Dan kiranya Engkau yang terus memberikan kami lebih lagi dan lebih lagi, terus kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan terus biar Engkau terus yang dimuliakan dalam kehidupan kami, biar Engkau terus yang disenangkan dalam kehidupan kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan dan kami siap diberkati oleh hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita sama-sama berdoa. Bersyukur Bapa di surga, Engkau turut campur tangan di dalam ibadah yang Tuhan sudah berkati pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Firman yang memulihkan atas kehidupan kami ya Bapa di surga. Karena kami sadari dunia serta segalanya akan lenyap, tetapi perkataan yang hidup, perkataan yang datang daripada Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa di surga. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah tangga mereka masing-masing Tuhan, memberikan perlindungan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan. Terus Tuhan kami boleh dapat setia kepada Tuhan. Terus Tuhan boleh dapat kami semangat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Iman kami tidak mundur, tetapi justru kami akan melihat Tuhan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan boleh dapat berlaku atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan penyertaan daripada Tuhan kasih setia Tuhan. Mari sidang jemaat kita angkat tangan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.